Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah dinallahu aikum ajmain, saudaraku rahimanillah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, dan wajib bagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimanillah ajmain, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran ke 156. An-nahyu anis su'ali wa jawazul akhzi bi ghairi su'alin wa bisakhawati nafsin. Larangan meminta-minta dan bolehnya mengambil sesuatu, itu bolehnya menerima sesuatu tanpa meminta, meminta. Jadi kalau diberikan, yang ada masalah hadiah, ambil. Tapi kalau minta-minta, nah ini dilarang di dalam agama kita. Ketahuilah saudara rahimanillah ajmain, Nabi SAW melarang meminta-minta kepada manusia tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan yang darurat. Ya asalnya meminta-minta hukumnya haram, nggak boleh. Kita akan nanti bacakan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah ini. Larangan meminta-minta kepada manusia. Ingat bahwasanya Islam itu mulia dan pemeluknya pun mulia. Islam itu tinggi, Islam itu mulia. Jangan sampai Islam yang sudah tinggi mulia itu dihinakan oleh pemeluknya masing-masing. Dan Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis yang banyak tentang larangan masalah ini, bahwasanya orang-orang yang suka minta-minta nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat wajahnya tanpa daging. Kenapa demikian saudara rahimanillah ajmain? Karena dia dahulu di dunia menghinakan dirinya, meminta-minta kepada manusia. Lihat di sekitar kita orang-orang yang minta-minta, rata-rata agamanya apa? Kalau ditanya agamanya apa mas? Agamanya apa mbak? Agamanya apa bu? Bahkan anak kecil, anak-anak usia SD sudah diajarkan minta-minta di jalanan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ketika minta-minta sudah menjadi sebuah profesi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang yang melakukan hal ini. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah ajmain, wajib kita nasihati. Atau kalau tidak bisa kita nasihati, paling tidak jangan kasih, jangan memberikan kepada mereka. Ustadz kan mereka sangat butuh Ustadz. Iya, kalau kita melihat, kita mengetahui keadaan mereka sangat butuh ketika itu, tidak ini orang nggak pernah muncul, tapi tiba-tiba muncul ada minta-minta, kasih bismillah sambil kita nasihati. Tapi kalau misalnya besoknya muncul lagi, oh ini udah profesi ini, profesinya minta-minta, maka kita nasihati. Bu atau pak atau mas, tahu nggak bahwasanya minta-minta itu dilarang di dalam agama Islam? Atau kita tanya dulu, mas agamanya apa? Rata-rata muslim, rata-rata agamanya Islam. Tahu nggak bahwasanya minta-minta dilarang dalam agama Islam? Oh nggak tahu. Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang-orang yang minta-minta nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat wajahnya tanpa daging. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Anda tahu nggak hadis ini?
Anda mau nggak nanti dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan wajahnya tanpa daging? Oh nggak mau Pak, oh nggak mau Ustaz. Ya sudah, jangan minta-minta lagi. Cari kerjaan yang halal. Cari kerjaan yang halal. Bisa jualan buah kayak jualan apa, terserah. Yang penting halal, jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Bahkan zaman sekarang minta-minta luar biasa, dimodif. Ada yang pakai alat musik, ada yang menggunakan cat warna perak lah di tubuhnya, ada yang menggunakan boneka besar, ondel-ondel, atau semacamnya. Minta-minta gaya baru, kan begitu. Minta-minta gaya baru yang ujungnya sama saja minta-minta tuh. Minta-minta. Maka oleh karena itu saudara rahimanillah wa iyyakum ajmain, hendaknya kita berusaha meminimalisir jumlah orang yang minta-minta. Dengan cara apa? Kalau kita nggak mampu menasehati, jangan kasih. Kenapa kok semakin tambah banyak? Kenapa semakin tambah menjamur? Karena banyak yang ngasih. Coba lihat penghasilan mereka sehari, minimal 500.000, bahkan ada yang sampai mungkin 1 juta. Subhanallah. Sebulan bisa 30 juta tuh. Atau minimal sebulan 15 juta. Ya tentu saja mereka akan tergiur. Oh minta-minta hasilnya banyak. Kenapa? Banyak yang ngasih. Coba kalau nggak ada yang ngasih, maka dia akan meninggalkan profesi itu. Nah kita bantu mereka, orang yang minta-minta, dengan cara apa? Tidak memberi. Dan kita sudah pernah bahas hadisnya, jangan sampai kita membantu orang melakukan sebuah kezoliman. Unsur akhaka zoliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang melakukan kezoliman atau orang yang terzolimi. Kalau orang yang terzolimi sudah jelas, wahai Rasulullah, bagaimana cara menolong orang-orang yang melakukan kezoliman? Maka kata Nabi SAW, cegah dia dari perbuatan zolimnya. Itulah cara menolong orang-orang yang zolim. Nah ketika kita tahu bahwasanya orang itu suka minta-minta, ya cegah. Jangan sampai mereka tetap melakukan itu. Jangan ngasih, jangan memberi. Sudah tahu, kita sudah mengetahui ini profesinya dia nih. Profesinya dia apa? Minta-minta. Ya sudah, kita jangan kasih. Kalau kita bisa nasihati, kita nasihati, jangan minta-minta. Kalau kita bisa memberikan solusi, alhamdulillah. Mas, mau nggak kerja sama saya? Misalnya contoh, dia punya gerobak misalnya. Saya punya gerobak tuh, bisa nggak dijalanin tuh gerobak, jualan buah potong. Oh mau Pak, ya nanti kamu setor sama saya sewa gerobaknya sehari misalnya 50.000. Buah awal pertama saya stok nih, ini modalnya saya kasih pertama, tapi untuk jualan, bener. Nah itu solusi, itu kita bisa memberikan solusi. Jangan sampai kita melarang tapi nggak memberikan solusi. Ya mereka juga bingung, nih saya mau kerja apa. Ya kerjaan susah zaman sekarang, apalagi membutuhkan ijazah mereka SD aja nggak lulus misalnya. Ya kita kasih memberikan solusi, jualan apa, kita bantu kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah, maka jangan memberi. Sehingga ketika banyak orang yang tidak memberinya, maka dia akan meninggalkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala perbuatan minta-minta tersebut. Dan kita akan bacakan hadis Nabi SAW yang berhubungan tentang larangan meminta-minta ya. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahasanya beliau mengatakan, kalau Nabi SAW, ma yazalu rajul yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin, akhrajahu al-Bukhari. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, ma yazalu rajul, seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada manusia, hatta ya'ti yaumal qiyamati, sampai dia nanti datang pada hari kiamat, laisa fi wajhihi muz'atu lahmin,
tidak ada di wajahnya daging. Artinya di wajahnya Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia wajahnya tanpa daging. Tahuilah saudara rahimanillah ajmain, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan tergantung amal. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang yang suka minta-minta nanti pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya tanpa daging. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ingin menghinakan dia. Allah hinakan dia pada hari kiamat, subhanallah. Kenapa demikian? Karena wajah termasuk anggota badan, anggota tubuh yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Wajah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala hinakan wajahnya dia di akhirat, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlakukan hal yang sama seperti dia di dunia. Di dunia dulu menghinakan dirinya dia. Menghinakan dirinya dengan cara minta-minta kepada manusia. Hina. Dia menghinakan dirinya sendiri dan tidak malu. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia sebagaimana dahulu dia menghinakan dirinya sendiri di dunia dengan cara apa? Meminta-minta. Maka harus kita perhatikan bahwasanya meminta-minta ini dilarang di dalam agama Islam. Ketika seseorang itu tidak meminta-minta dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan dia tetap berusaha untuk mencari nafkah yang halal, untuk mencari nafkah yang thayyib, yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, hadis yang hasan li syawahidihi, berdasarkan syawahid-syawahidnya, dikeluarkan oleh Imam Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa Al-Kabir dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, syaraful mu'min salatuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu amma fi aidin nas. Kata Nabi SAW, kemuliaan seorang mukmin adalah pada salat malamnya, dan kemuliaan seorang mukmin adalah mereka tidak minta-minta atau merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan dan tidak minta-minta kepada manusia. Itu kemuliaan seseorang. Kalau orang mulia itu tidak minta-minta. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika tongkatnya jatuh, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, supaya menjaga dirinya, menjaga kemuliaan dirinya, tidak minta-minta kepada manusia, padahal beliau raja ya, khalifah, tongkatnya jatuh, beliau di atas kuda. Kemudian beliau pun turun dari kudanya dan mengambil tongkatnya. Padahal kalau beliau mau, pengawal ambilin tongkat saya dong. Bisa tidak? Bisa, orang raja kok. Bahkan mungkin pengawalnya dengan senang hati mengambilkan tongkatnya. Tetapi ini subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin menjaga apa? Iffah dirinya, kemuliaan dirinya, sehingga beliau tidak minta-minta kepada manusia. Sampai jatuh tongkatnya saja, dia ambil sendiri, tidak minta tolong kepada siapa? Kepada manusia, untuk menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang kedua, hadis yang ketiga ya, yaitu hadis Hizam bin Hakim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma qala ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwatun, faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fihi, kallazi ya'kulu wa la yashba', al-yadul 'ulya khairun minal yadis sufla, akhrajahu al-Bukhari. Dari Hakim bin Hizam, semoga Allah dari Hizam bin Hakim, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya pernah meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa'atani, kemudian Nabi SAW memberikannya kepadaku. Summa sa'altuhu fa'atani, kemudian aku meminta yang kedua kalinya kepada Nabi SAW, fa'atani, kemudian Nabi SAW pun memberikannya kepadaku. Summa sa'altuhu fa'atani, kemudian aku meminta yang ketiga kalinya kepada Nabi SAW, fa'atani, kemudian Nabi SAW memberikannya padaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lihat, ya Hakim, wahai Hakim, maksudnya Hizam bin Hakim. Nabi SAW mengatakan, ya Hakim, inna hazal mal khadiratun hulwatun, sungguhnya harta ini adalah hijau, manis. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, siapa saja yang mengambil harta tersebut tanpa meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan terhadap harta tersebut. Dia tidak minta-minta. Lihat Nabi SAW, ada orang minta-minta, kasih. Minta, kasih. Sampai 3 kali. Baru nasihat yang ketiganya. Wah, ini khawatirnya jadi apa? Profesi nih. Khawatirnya nanti kebiasaan dia itu. Minta-minta terus. Baru Nabi SAW nasihati. Ya Hakim, inna hazal mal khadiratun hulwatun. Ini harta manis, hijau. Siapa saja yang mengambil harta tersebut tanpa minta-minta, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada harta tersebut. Wa man akhazahu bi israfi nafsin lam yubarik lahu fihi. Siapa saja yang mengambil harta tersebut dengan tamak, dengan cara yang tidak halal, minta-minta, lam yubarik lahu fihi, Allah tidak akan memberikan keberkahan pada harta tersebut. Seperti orang yang makan gak pernah kenyang, kata Nabi SAW. Kalladzi ya'kulu wa la yashba', seperti orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Kenapa? Nggak ada keberkahan. Yang namanya keberkahan itu artinya ziyadatul khair wa subutuhu, bertambahnya kebaikan dan tetap keberkahan itu ada pada dia. Itu namanya apa? Namanya berkah. Kalau dia minta-minta kepada manusia, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan pada harta tersebut. Kecuali nanti ada yang dikecualikan, orang boleh minta-minta. Nanti kita akan bahas hadis Qabisah ya, radhiyallahu anhu. Nanti kita akan baca. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kata Nabi SAW, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang minta-minta. Kalau ada orang yang minta-minta dan dia sangat butuh, dan kita tahu keadaan dia ini orang nggak pernah minta-minta nih, tapi karena ya qadarullah, karena darurat, ada hajat, dia nggak punya makan sedikit pun juga untuk dimakan pada hari itu, ya akhirnya mau tidak mau darurat ya. Apalagi ada orang terkena musibah misalnya, boleh ketika itu dia meminta, hanya ketika saat itu saja. Ketika dia sudah bisa mencari nafkah sendiri, kemudian dia bisa menghidupi keluarganya, maka tidak boleh ketika itu minta-minta lagi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati Hizam bin Hakim ketika sudah 3 kali minta-minta, nasihat. Begitu juga ketika kita didatangi oleh seseorang yang ya minta itu ya, minta, dan kita nggak pernah ngeliat orang ini, misalnya ini orang nggak pernah minta-minta, tapi kok sekali ini subhanallah, ya mungkin dia sedang butuh, kasih semampu kita ya. Kalau kita ada ya kita kasih, pinjam, atau kita hadiahkan. Kalau kita tidak mampu ya bilang mohon maaf saya tidak memilikinya pada saat itu, ya sesuai dengan kemampuan. Sampai 3 kali, ternyata kalau dia datang lagi, wah ini khawatirnya di kebiasaan profesi, maka nasihat masuk. Sebagaimana Nabi SAW terhadap Hizam bin Hakim, 3 kali minta-minta, sudah nasihat masuk. Ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwatun, sungguhnya harta ini adalah hijau, ranum, manis. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, siapa saja yang mengambil harta itu tanpa meminta-minta, Allah akan berikan keberkahan. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang tamak, minta-minta, Allah tidak akan memberikan keberkahan dalam harta tersebut. Seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Tangan di atas,
lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Begitu juga hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yu'tini al-ata'a fa'aqulu a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Faqala khudhu idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka, akhrajahul Bukhari. Kata Umar bin Khattab, Nabi SAW pernah memberikan kepadaku sesuatu pemberian. Kemudian aku mengatakan, wahai Rasulullah, berikan ini kepada orang yang lebih butuh dariku. Kata Nabi SAW, ambil. Nah, ini haknya Umar bin Khattab ketika itu. Saya lupa perang apa ya. Kalau nggak salah perang apa saya lupa. Waktu itu ghanimah sangat banyak. Perang Hunain kalau nggak salah ya. Perang Hunain itu luar biasa ketika itu. Ghanimah sangat banyak. Atau perang-perang yang lain, saya lupa. Allahu a'lam bishawab. Di sebuah peperangan dapat ghanimah banyak, kemudian Umar bin Khattab diperintahkan untuk mengumpulkan ghanimah, dan Nabi SAW memberikan ghanimah tersebut kepada sebagian ghanimah kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, berikan ini kepada orang yang lebih butuh dariku. Orang yang lebih butuh banyak, saya insya Allah sudah cukup. Tapi kata Nabi SAW, ambil. Idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Jika datang kepadamu harta atau sesuatu dan engkau tidak minta dan diberikan hadiah, ambil. Apalagi ini yang memberikan siapa? Nabi SAW. Gak boleh menolak pemberian Nabi SAW. Fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Ambil. Adapun selain itu maka tidak boleh diambil. Artinya apa? Kalau dia minta-minta, kalau dia tamak, mengikuti hawa nafsunya, nggak boleh. Tidak boleh. Ini hadis yang keempat. Kalau kita diberikan hadiah, ya itu bukan minta-minta namanya. Tapi jangan ngarep.com, jangan ngarepin dapat hadiah. Nggak boleh. Oh, mudah-mudahan saya dapat dikasih nih. Mudah-mudahan saya Jangan mengharapkan demikian. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Ingat bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah tidak minta-minta. Tidak minta-minta. Orang yang suka minta-minta, ya tadi ancamannya dari Nabi SAW dibangkitkan pada hari kiamat, wajahnya tanpa dahi. Begitu juga di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih Imam Ahmad dan Imam Ibnu Khuzaimah dari Hubsh bin Junadah, Nabi SAW mengatakan, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamro. Siapa saja yang meminta-minta padahal dia tidak fakir, padahal dia tidak membutuhkan, padahal dia mampu, tapi dia minta-minta, maka sama saja dia makan bara api neraka. Subhanallah. Itu orang yang minta-minta rata-rata mampu. Coba lihat rumahnya di kampung, subhanallah. Mungkin lebih besar dari rumah kita. Mungkin lebih kaya dia daripada kita. Penghasilan sebulan 15 juta, 20 juta, subhanallah. Gimana gak tergiur orang? Minta-minta, gak kerja, gak usaha, tapi penghasilannya banyak. Makanya ketika mereka ditawari jadi tukang sapu di jalanan, gak mau. Gajinya kecil kan begitu. Gajinya tidak sebanding seperti yang biasa mereka dapatkan sehari-hari. Sehari-hari mereka bisa mendapatkan minimal 300.000, 500.000. Gimana mereka tidak mau meninggalkan hal itu? Karena banyak yang ngasih. Banyak yang ngasih. Maka orang yang suka minta-minta padahal dia nggak membutuhkan. Dia bukan orang fakir. Dia masih kuat, sehat, masih muda, masih jasadnya masih bagus, kuat, sehat, dan dia bisa bekerja apa saja sebenarnya. Kalau kita mau berusaha, Allah akan bantu. Apalagi di Jakarta, dagang jualan apa aja laku, subhanallah. Apalagi makanan, tiap hari orang cari makanan. Beda kalau jualan baju, kan tiap hari orang nggak beli baju tiap hari, kecuali momen-momen tertentu aja.
kan begitu ya. Cari peluang itu, cari peluang tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu. Nabi SAW mengatakan orang yang suka minta-minta padahal dia tidak fakir, sama saja dia makan bara api neraka. Waliyazubillah. Wasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian hadis yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah hadis Qabisah bin Makharik al-Hilali. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasatin. Wahai Qabisah, sungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali pada 3 keadaan. Artinya minta-minta itu hukumnya haram, kecuali pada 3 keadaan ini dikecualikan. Boleh minta-minta waktu itu. Ini minta-minta keadaan minta-minta yang dibolehkan ya. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahalat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsiku. Ada seseorang yang tahammala hamalatan, menanggung hutang orang lain. Fahalat lahul mas'alah, boleh dia ketika itu minta-minta, hatta yusibaha, sampai dia melunasi hutang saudaranya, thumma yumsiku, kemudian setelah itu dia berhenti minta-minta. Dia mungkin punya saudara yang terlilit hutang, gorim gitu ya, terlilit hutang, semuanya hutang, subhanallah. Kendaraannya hutang, nyicil, perabotannya nyicil, kulkasnya nyicil, kasurnya nyicil, jangan-jangan istrinya nyicil juga tuh, subhanallah. Ketika nikah dibayar cicil, subhanallah. Nah ini hidupnya penuh dengan hutang, besar pasak daripada tiang. Pemasukannya kecil, pengeluarannya banyak. Kredit semua, kan begitu. Kredit semua tuh. Nah, ketika ada saudaranya membantu dia, alhamdulillah ada yang membantu tuh. Sehingga dia berusaha untuk melunasi saudaranya yang terlilit hutang. Dengan cara apa? Mungkin open donasi, Allahu a'lam bishawab. Atau mungkin dia bantu sehingga hartanya mungkin dia tidak cukup untuk bisa membantu saudaranya, sehingga dia minta tolong kepada saudaranya yang lain untuk bisa melunasi hutang saudaranya tersebut. Maka ketika itu dia boleh minta-minta, dia boleh minta tolong sampai hutangnya lunas. Setelah itu nggak boleh lagi minta. Pada saat itu saja ya, pada saat itu saja. Ini yang pertama. Yang kedua, yang boleh minta-minta adalah rajulun asobathu jaihah ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qawaman min aishin atau qala sidadan min aishin. Ada orang yang tertimpa musibah, sehingga musibah tersebut menghabiskan hartanya. Seperti misalnya musibah longsor, gempa bumi, sehingga rumahnya hancur, kebakaran, rumahnya hancur, semua harta bendanya habis dimakan si jago merah alias api, habis hartanya, tidak ada yang tersisa kecuali yang melekat pada tubuhnya, itu baju saja. Nah ketika itu halat lahul mas'alah, dia boleh minta-minta, hatta yusiba qawaman, sampai dia mendapatkan sandaran hidup, atau dia sudah bisa mengembalikan perekonomiannya seperti semula. Ketika perekonomiannya sudah stabil, dia sudah bisa menghidupi anak dan istrinya kembali, setelah itu tidak boleh minta-minta lagi. Mendapatkan musibah, misalnya banjir bandang, nauzubillah, sallallahu salamata wal afiyah, sehingga rumahnya terendam air, harta barangnya semuanya terbawa air, arus air sehingga hilang, hancur, atau kebakaran, atau gempa bumi, atau tanah longsor, atau apa saja musibah yang menyebabkan harta bendanya habis. Maka ketika itu dia boleh minta-minta sampai dia bisa mendapatkan sandaran hidup kembali. Setelah itu dia tidak boleh minta-minta ya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, rajulun asobathu faqatun
hatta yaquma salasatun min zawil hija min qaumihi fahalat lahul mas'alah hatta yusiba qawamu aishin aqala sidadu aishin. Yang ketiga, ada seseorang yang tertimpa kesengsaraan, ya fakir, miskin misalnya, sampai ada orang lain yang membantu dia, memberikan donasi, bantuan untuk kaum duafa misalnya, untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang tertimpa kemiskinan, kefakiran, sehingga ada orang yang memberikan donasi kepada dia. Boleh ketika itu dia minta-minta. Yang membuka donasi itu minta-minta ya, bukan orang yang fakir itu, bukan. Tapi ada beberapa saudara kita yang membuat proposal misalnya, diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar. Itu kan membuat proposal untuk memberikan bantuan, itu kan sama aja minta-minta tuh. Minta kepada orang, nih saya punya proyek proposal membantu meringankan saudara kita yang fakir, yang miskin. Nah, sehingga ada yang membantu melalui proposal itu. Kita membuat proposal bukan kita mencari dana untuk diri kita sendiri, bukan, tapi untuk membantu orang yang membutuhkan dari kalangan fakir ataupun orang-orang miskin. Maka ketika kita membuat proposal itu, buka donasi untuk membantu saudara kita yang lemah, maka dibolehkan sampai dia mendapatkan sandaran hidup. Oleh karena itu saya sarankan kepada teman-teman yang senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah atau seperti ini, maka jangan hanya memberikan bantuan berupa fisik saja, berupa materi saja, jangan. Tapi kasih juga mereka edukasi supaya bisa berdiri sendiri. Kasih pelajaran, pendidikan tentang bagaimana cara wirausaha mengelola keuangan itu. Sehingga mereka tidak mereka tidak tetap pada kemiskinannya, sehingga mereka mau usaha. Diberikan edukasi, pendidikan. Jadi bukan hanya sekedar memberikan, tapi juga ada nasihat agama, nasihat rohani, dan juga ada edukasi supaya mereka bisa mengelola hartanya. Sehingga mereka tidak mengharapkan, mudah-mudahan ada donasi dari ini lagi nih, dari perusahaan ini nih, atau dari ini. Tidak. Kita harus juga bisa memberikan solusi supaya mereka keluar dari kefakiran, supaya mereka keluar dari kemiskinan, dan seterusnya. Ini yang senantiasa kita nasihatkan kepada teman-teman yang senantiasa jiwa sosialnya luar biasa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua. Jadi 3 keadaan itu boleh minta-minta. Fama siwahunna minal mas'ala ya qabisah suhtan yakuluha sahibuha suhtan. Selain 3 itu wahai qabisah, maka tidak boleh minta-minta. Kalau dia minta-minta hukumnya haram, sama saja dia memakan sesuatu yang haram. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam An-Nasai serta yang lainnya. Ingat bahwasanya Nabi SAW yang terakhir mengatakan, ayuhan nas inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Sungguhnya seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna rizkinya. Fala tastabti'u rizqa. Jangan menganggap rizki yang Allah berikan itu lambat. Kok saya miskin terus, kok saya begini terus, gak boleh. Ittaqullaha ayyuhan nas. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai manusia sekalian. Wajmilu fit talab, dan perbaiki cara mencari rizki kalian. Fakhuzu ma halla wa zaru ma haruma. Ambil yang halal, cari yang halal, dan tinggalkan yang haram. Di sini saya riwayat Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, disepakati oleh Imam Zahabi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sifat minta-minta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari
sifat mengharapkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang pintunya tidak pernah tertutup. Kita minta kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Makanya orang Arab dalam syair yang mengatakan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu wala tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Kata syair, penyair dalam syairnya mengatakan Allahu yaghdabu, Allah Subhanahu wa taala murka, marah, in tarakta su'alahu, kalau kita tidak pernah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah marah. Berarti orang itu sombong tuh, enggak pernah berdoa, enggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu, dan manusia jika diminta terus dia akan marah. Allah kalau diminta itu suka, karena doa itu ibadah. Gak ada ruginya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, gak ada ruginya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada siapa? Manusia. Manusia kalau diminta terus dia akan marah, dia akan merasa tidak suka. Ini orang kok datang lagi. Walaupun dia mampu ya, tapi ada perasaan itu pasti. Manusia tidak akan suka diminta. Wala tas'alanna bani adam hajatan, jangan suka minta-minta kebutuhan kita kepada manusia. Wasalillazi abwabuhu la tuhjabu, dan mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sifat minta-minta ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dari harta yang kita miliki, dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.